Tidak usah Pak, langsung aja. Langsung ya? Tadi bukarnya sama Bapak panggil langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, adik-adikku calon Dewan Penggalang atau CDP Pramuka Sepen Sarjos SMP Negeri 1 Arusari yang berbahagia, yang tentunya saat ini kalian sedang bersama teman-teman kalian berada di salah satu rumah seseorang dari anggota kelompok kalian. Jangan lupa selalu jaga sopan santun, ya, selalu jaga kesopanan kalian karena berada di rumah orang. Tentunya semoga kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dalam rangka pembekalan calon Dewan Penggalang mendapatkan ilmu yang manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melimpahkan, selalu kita sampaikan puji syukur kita di kalimat alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah taala pada kesempatan siang yang berbagi yang cerah ini pada hari Jumat yang barokah. Tentunya kita bertemu dalam kegiatan pembekalan ini walaupun dalam keadaan daring ataupun online. Selalu jaga kekompakan dan semoga bermanfaat. Salawat salam selalu dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita selalu sebagai umat muslim selalu untuk berniatkan kita senang membaca sholawat dan semoga diakui Nabi Muhammad menjadi umat beliau. Amin. Baik anak-anakku dan juga adik-adikku yang berbahagia, kesempatan ini kakak Kak Budiono selaku salah satu pembina Pramuka Sepen Sarjos akan menyampaikan materi yang dalam ini adalah tentang kepemimpinan dalam kepramukaan. Pemimpin itu tidak hanya dalam kepramukaan, bahkan diri kita selaku pribadi itu juga menjadi pemimpin pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana membawa arah tujuan langkah kehidupan kita juga berperan sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Mulai meminit, merencanakan, melaksanakan dan juga mengevaluasi, itu salah satu tugas pemimpin untuk diri kita sendiri. Selanjutnya selain diri sendiri, ada pemimpin yang disitu skupnya lebih luas, skup yang lebih lebar lagi. Kalau di dalam keluarga, pemimpin keluarga adalah orang tua atau ayah kalian. Kemudian untuk dalam hal ini, kemungkinan yang kita bahas adalah tentang kepramukaan. Tentunya makna dari pemimpin adalah seseorang yang di sini bertugas ataupun berfungsi untuk mendorong atau menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, ditentukan, dan untuk dicapai bersama. Ingat, adalah untuk mendorong, menggerakkan, mengarahkan orang lain. Pemimpin itu sebagai koordinator, bukan sebagai pelaku langsung yang semuanya harus dia kerjakan sendiri. Namanya pemimpin bagaimana meminit anggotanya, bagaimana meminit orang lain, meminit timnya untuk bisa bekerja sama. Tentunya seorang pemimpin untuk mendorong, mengarahkan agar semuanya bisa dilaksanakan, dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, pemimpin adalah untuk memanage, ya. Jangan sampai kalian menjadi pemimpin itu apa-apa kalian kerjakan sendiri. Tugas pemimpin adalah memanajemen. Sekali lagi, memanajemen, membagi tugas. Kamu, teman kamu dalam satu tim tugasnya ini, memastikan semua dilaksanakan dengan baik dan juga mengevaluasi untuk tujuan bersama. Itulah pemimpin. Kepemimpinan itu adalah bagaimana diri kita selaku manusia, selaku pribadi, bahkan sebagai anggota pramuka harus mau untuk memimpin dan juga mau untuk dipimpin.
Jangan harap kita jadi pemimpin kalau kita tidak mau untuk dipimpin. Dalam ergu yang sekarang kalian berada di salah satu rumah teman kalian, di orang tua teman kalian, tentunya ada salah seorang ketua regu atau ketua apa. Nah, di situ seorang ketua harus bisa memilih teman-temannya dengan asas musyawarah mufakat. Jangan diktator. Nanti ada jenis-jenis pemimpin, ada otoriter dan sebagainya. Tapi di sini kita ajarkan bagaimana kalian menjadi pemimpin yang di situ asas musyawarah yang dikedepankan, dan anggota harus bisa menjunjung tinggi keputusan bersama, arahan dari seorang pemimpin atau ketua. Ya, tidak boleh aku ora cocok, saya tidak mau dengan pemimpin itu, ketua itu, saya tidak mau, tidak bisa. Kalian harus mau untuk dipimpin. Kemudian fungsi penting bagaimana juga baiknya perencanaan tertib organisasi dalam kepramukaan, harus ada seorang pemimpin dan orang yang mau dipimpin. Tentunya dalam penempatan orang dalam organisasi, mulai dari pemimpin sampai dengan berbagai anggota, itu juga orang yang harus mau untuk menjadi pemimpin dan juga untuk mau dipimpin. Kemudian kemampuan dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu disebut kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah sifat seorang pemimpin atau sifat kepemimpinan. Kemampuan kita sendiri untuk mempengaruhi, untuk menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Jangan sampai kalian memilih seorang pemimpin yang di situ bahasa Jawane troelon, bahasa Jawane ngalen, melu, tidak punya pendirian, tidak punya ketegasan. Dia harus menjadi tokoh, harus menjadi figur utama. Makanya ada istilah ngarso sung tulodo. Ketika di depan, ketika berada di yang paling utama harus menjadi tulodo, menjadi contoh. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh utama sebelum dia menggerakkan orang lain. Ya, ingat itu. Kemudian, kepemimpinan akan menentukan tercapai tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi. Jadi, organisasi itu kita cukupnya di Sanggar Pramuka yang nanti kalian menjadi Dewan Penggalang. Kalian menjadi Dewan Penggalang itu adalah motor hidup matinya, berkembang tidaknya organisasi pramuka kita di SMP Negeri 1 Arjosari. Itu nanti berada di kalian. Makanya sekarang ada pembekalan calon Dewan Penggalang. Maju tidaknya, berkembang tidaknya pramuka nanti tergantung pada kepemimpinan, pada pemimpinnya. Baik nanti pemimpin di diri kalian sendiri maupun pemimpin dalam organisasi kalian. Ya, itu kuncinya. Dalam menggerakkan orang lain tentang kepemimpinan itu ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi. Tadi sudah. Ya. Kemampuan, dan tentunya adalah kemauan juga. Jadi orang yang mampu itu juga harus diiringi dengan kemauan. Orang yang mau juga harus diimbangi dengan kemampuan. Yang pertama juga mau. Kalau sementing mau ada kemauan, insya Allah kemampuan bisa dibelajarkan. Tapi orang yang mampu tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, keinginan, itu juga tidak akan berhasil menjadi seorang pemimpin, apalagi menggerakkan roda organisasi. Itu yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, untuk menggerakkan orang lain, 4 hal yang kedua adalah komunikasi, yaitu cara dan media menyampaikan pesan.
dalam memimpin, ya, dalam mempengaruhi orang lain itu penting bagaimana cara kita berkomunikasi. Apakah kita berkomunikasi dengan orang lain itu seperti kita membaca doa? Apakah seperti membaca undang-undang? Apakah seperti kita ngeremeng bahasa Jawanya? Jadi intonasi. Mungkin yang kita sampaikan oleh kakak sekarang itu salah satu wujud komunikasi, walaupun mungkin belum sempurna. Kakak yakin kalian lebih bagus lagi dalam berkomunikasi. Ada intonasi suara, ada penekanan, terus bahasanya jangan terlalu berputar-putar. To the point, istilah modernnya. Cara berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, 4 hal yang ketiga dalam menggerakkan orang lain, kita menjadi provokator ini ya, provokator yang baik, yang positif, adalah instruksi, yaitu perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, terarah, dan jelas bagaimana jalan pelaksanaannya. Teknisnya harus jelas. Ketika kita memberikan perintah, instruksi untuk mempengaruhi menggerakkan orang lain, harus dengan bahasa instruksi, perintah yang tegas dan jelas, singkat, jangan putar-putar. Contoh, nanti ada tugas, ada instruksi nanti yang adik-adik harus kerjakan dari kakak. Ya. Yang keempat adalah fasilitas, yaitu kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Jadi ketika kita ingin mempengaruhi, kita ingin mengajak orang lain, ketika kita ingin menggerakkan orang lain, berbagai fasilitas yang diperlukan. Sekarang zaman teknologi, ya, zaman teknologi. Sekarang banyak peralatan media yang bisa digunakan. Contohnya banyak Android. Sekarang pun untuk menyampaikan, menggerakkan orang lain, menyampaikan pesan, kakak melalui media link YouTube kita bersama, baik live maupun rekaman. Ini adalah salah satu fasilitas. Sekarang kita terbatas oleh jarak karena pandemi, tidak bisa kita laksanakan pembekalan ini secara live, secara langsung kemah bersama. Tetapi fasilitas dengan adanya teknologi ini kita bisa menyampaikan. Nah, termasuk juga dalam pembelajaran, ya, kalau sudah melaksanakan sendiri. Kemudian tadi kakak menyampaikan, ada yang tadi menjadi pemimpin, pesan kakak adalah pemimpin yang di situ mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat bersama. Nah, ini ada beberapa tipe kepemimpinan. Nanti kalian berada di mana? Silakan untuk berkaca, tapi jangan berkaca di cermin ya, berkaca di hati kalian sendiri. Kalian masuk golongan yang mana? Tipe pemimpin yang mana? Ingat, pemimpin itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri yang pertama. Yang pertama, secara ilmiah orang membedakan tipe kepemimpinan sebagai berikut, ya. Tipe kepemimpinannya itu yang pertama adalah kepemimpinan pribadi, personal leadership. Personal leadership, pemimpin pribadi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage? Kalau kita memanage diri kita sendiri saja tidak bisa, apalagi nanti memanage sebuah organisasi. Contoh paling mudah, silakan kalian flashback, berkaca ke hati kalian, ke diri kalian sendiri. Kalian mulai dari pagi, bangun jam berapa? Kemudian mau berangkat sekolah, kalian itu mandinya bagaimana? Berapa menit resik opola? Arep pakai baju seragam, itu kalian siapkan sendiri. Opo isik bengok-bengok, ibu klambiku pundi, apa seperti itu. Hal kecil, tapi itu mengena. Memanage dirinya sendiri. Kalau kalian bangunnya kesiangan, bangun sekolah jam 7, kalian bangunnya 7:04. Bayangkan. Harus bisa menjadi pemimpin sendiri. Kemudian juga belajar di sekolah, sampai pulang lagi kalian pulang itu siang,
bagaimana harus istirahat, mungkin istirahat untuk diri kalian, makan, membantu orang tua, mau main juga silakan, yang penting ada menitnya, ada manajemennya. Sampai kalian malam belajar. Kalian kalau malam ada yang mungkin ada yang begadang, ada yang tidak, ada yang bermain di tempat teman dan sebagainya. Sampai jam berapa? Kalian harus bisa memanajemen diri kalian sendiri. Personal leadership. Sampai tidurnya jam berapa? Sebelum tidur belajar dulu. Besok pelajarannya apa? Karena kakak selaku guru di sini juga sering, hari ini pelajarannya apa? Kalian tidak tahu, lupa, belajar tidak, bahkan salah pelajaran. Leadership, ya personal leadership. Yang kedua, kepemimpinan pribadi, non personal leadership. Jadi memimpin dengan orang lain, memimpin orang lain. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin untuk orang lain juga. Mungkin teman, mungkin dalam satu kelompok bermain, ya. Jadi kita bermain dalam satu kelompok 5, 7, 10 orang, mungkin main layangan. Itu juga secara tidak langsung ada yang memimpin. Ayo yang sawah kono, ayo ke sawah sana, sing angin ini gede. Itu kalian kemampuan untuk menggerakkan teman kalian. Selanjutnya ada otoriter. Nah ini tipe kepemimpinan ini yang harus kalian hindari, walaupun juga ada. Ya, pokoknya, otoriter itu pokoknya. Kalau enggak ini enggak, kalian harus patuh manut dengan seorang pemimpin. Itu otoriter. Memaksakan kehendak kepada teman organisasi, kepada orang lain. Itu otoriter. Jangan sampai gunakan pemimpin yang di situ nanti adalah pemimpin yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kemudian terkait dengan musyawarah tadi, kepemimpinan yang demokratis. Ingat, negara kita berasaskan demokrasi, ya, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dan tentunya sila dalam Pancasila itu ada sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Dan di dasar dharma juga ada patuh dan suka bermusyawarah. Pemimpin yang demokratis, yang justru mampu menggerakkan orang lain, mampu memanajemen organisasi diri sendiri, tetapi juga tidak memaksakan. Bagaimana dia mufakat dengan temannya, dengan sebuah organisasi, dengan berbagai tim. Ingat, dalam Dewan Penggalang di situ nanti ada berbagai sub bidang, ada sekretaris, ada bendara, ada bidang-bidang tertentu. Seorang pemimpin harus bisa memanage itu, ya, harus, semuanya harus bisa. Kemudian yang selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire, bebas apa maunya. Wah, ini juga kurang pas. Bebas berarti kurang terkontrol. Opo karepe, apa maunya, otomatis nanti roda organisasi kurang bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian juga kepemimpinan paternalitis, kebapaan. Jadi kayak ngomong itu juga baik, tetapi silahkan nanti kalian berada di mana. Kebapaan, ngomong yang lain. Selanjutnya ada kepemimpinan militer. Sidik-sidik orang manut sanksi. Ketua merintah anak buahnya, merintah anggotanya, ini kerjakan. Kamu udah berhasil, saya hukum, push up. Itu militer. Lari. Silakan kalian berada di mana. Terus kemudian itu beberapa hal tentang tipe kepemimpinan. Silakan kalian berada di mana. Dan ingin berada di mana itu bagaimana kalian mensikapi dari berbagai tipe kepemimpinan berdasarkan karakter kalian sendiri. Tapi kakak berpesan,
Jadilah pemimpin yang bisa menggerakkan orang lain, yang bisa memanage sebuah organisasi, memanage diri sendiri, yang bisa mengayomi anggotanya, yang tentunya bisa membawa roda organisasi menjalankan program-programnya dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan mufakat untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan bersama. Itu yang terpenting. Insya Allah seorang pemimpin yang tetap bisa bekerjasama akan berhasil. Contoh, kalian tahu dalam sepak bola satu tim itu ada 11 orang. Tentunya ada satu biasanya yang dinamakan striker. Seberapapun striker sepak bola pinter, dia akan menjadi bodoh di lapangan. Dia akan menjadi bodoh di lapangan ketika tidak bisa bekerja sama dengan teman satu timnya, atau bahkan bermain sendiri melawan 11 orang, pasti akan kalah. Pinternya dia seorang striker pemain sepak bola ketika bekerja sama dengan pemain 10 pemain yang lain. Bayangkan itu. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa bekerja sama dengan anggotanya. Betapa hebatnya kalian kalau kalian tidak bisa kerjasama dengan anggota. Mana mungkin seorang ketua itu ngetik surat sendiri, memanage keuangan, mencatat keuangan, nyimpen keuangan sendiri, kemudian mencari perlengkapan digarap dewe. Itu pemimpin yang kurang baik, ya. Tetapi untuk menjadi anggota yang sebuah organisasi itu juga harus mau dipimpin. Tugasnya apa? Ketika diperintah oleh sang ketua, sang pemimpin harus mau melaksanakan dengan baik. Itu adik-adikku sekilas tentang kepemimpinan permukaan. Kalau dibahas, kepemimpinan pramuka itu sangat banyak sekali. Tetapi kakak tambahkan, kalau dalam kepramukaan kepemimpinan itu ada 3 hal sesuai dengan tingkat pramukanya. Contoh, adik-adik yang sekarang masih di tingkat siaga itu lebih besar seorang pemimpin itu berada di paling depan marai sosok tulodo. Anak-anak SD itu harus dicontohi terus karena masih anak-anak. Tapi kalian sekarang berada di penggalan. Itu seorang pemimpin selain ingat sosok tulodo, dan yang ketiga nanti adalah Kududadayani, ada yang kedua adalah ing madyo mangun karso. Kalian harus tetap bisa membangun secara mandiri selain didampingi oleh kakak-kakak pembina. Harus mampu untuk memimpin diri sendiri, organisasi sendiri, selain dampingan dari pembina dan ketua kudus, terlebih Kamabikus. Nanti kalian akan terjawab mampu tidaknya kalian belajar di kepemimpinan tingkat penggalan ketika berada di penegak. Penegak itu seorang pembina itu sudah tutwuri handa, yakni apapun programnya seorang organisasi pramuka, di situ diserahkan semuanya kepada adik-adik. Kalau di penegak itu namanya ada Dewan Ambalan. Ya, jadi Dewan Ambalan kalau di penegak sudah dilepas. Kakak-kakak pembina itu hanya tuturi handa, yani mendukung apapun programnya selama itu baik. Kalau kita masih damping, ya. Itu pesan kakak terkait dengan kepemimpinan. Semoga pertemuan yang secara online ini bermanfaat walaupun sebentar. Semoga pelaksanaan pembekalan calon dewan perwakilan berlaksana dengan baik. Tentunya ingat, setelah ini pembekalan nanti kalian akan terpilih dan dikukuhkan menjadi Dewan Penggalang. Maju mundurnya, berkembang tidaknya pramuka kita berada di tangan kalian. Nanti kakak-kakak benar akan mendampingi kalian. Terus tugas, perhatikan, kalau perlu ditulis, ya. Tugasnya adalah, ingat sekarang tadi sudah ada fasilitas.
Sekarang kalian sudah punya Android semua, tapi harus punya sinyal, ya, harus punya data. Silakan kalian mencari berbagai referensi, silakan mau googling, kalian mau buka buku tentang pramuka, silakan kalian membuat rangkuman satu kelompok satu saja, ya, satu kelompok. Di situ nanti silakan ditulis data kelompoknya, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Ingat, semuanya harus paham. Nanti suatu saat kelompok itu ketika kakak tanya, sing nulis cuma satu orang yang lain tidak paham, berarti nanti tidak ada kerjasama. Ya, tidak ada kerjasama. Semuanya harus paham. Membuat rangkuman tentang materi kepemimpinan dalam kepramukaan. Silakan kalian cari materi itu, silakan kalian membuat resume dari yang kakak sampaikan. Terus juga kalian silakan mencari literasi dari berbagai sumber, baik di internet maupun dari buku. Ditulis di kertas folio bergaris yang rapi, ditulis tangan, tidak usah komputer, tulis tangan saja, ya. Kalau komputer itu nanti kalian hanya copy dari internet tanpa membaca. Ditulis pakai tangan yang rapi, satu kelompok satu saja, dan semuanya harus paham dan membaca. Baik, itu yang perlu kakak sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, semoga kegiatan kita bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kakak undur diri dulu. Insyaallah ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.